Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nanda semua. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini Ibu akan membahas mengenai hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Nah, sebelumnya sudah ada yang membaca buku terlebih dahulu di rumah. Baik, Ibu akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai sebab-sebab Rasulullah hijrah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi awalnya. Kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan dan semakin gencar kaum kafir Quraisy untuk memberikan ancaman dan siksaan kepada beliau dan pengikutnya. Mereka itu tidak mau mengikuti ajaran Islam dan mereka ingin Rasulullah menghentikan dakwahnya. Nah, bertahun-tahun Rasulullah tetap berdakwah di kota Mekah tersebut, namun pengikutnya hanya sedikit yang mengikuti ajaran Islam. Nah, begitu banyak cobaan dan rintangan yang dihadapi Rasulullah, apalagi ditambah dengan berpulangnya ke rahmatullah istri beliau Siti Khadijah, dan tidak berselang lama, dalam waktu yang mungkin hampir berdekatan, pamannya juga meninggal dunia, yaitu Abu Thalib. Nah, kehilangan kedua orang terdekat beliau membuat beliau semakin bersedih, dan tahun tersebut disebut tahun duka cita bagi beliau. Nah, di tengah kesedihannya Allah pun menghibur beliau dengan memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya, dan pada peristiwa tersebut dinamakan Isra Mi'raj pada tahun 621 Masehi, tepatnya di tanggal 27 Rajab. Nah, selain itu Rasulullah juga menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, setelah beliau Isra Mi'raj, beliau sampaikanlah peristiwa yang telah dialaminya. Tapi kaum kafir Quraisy tetap tidak mau mendengar atau tetap tidak mau menerima berita tersebut. Mereka bilang Rasulullah melakukan pembohongan. Nah, usaha-usaha mereka pun berusaha untuk melakukan pembunuhan kepada Rasulullah dan pengikutnya. Nah, setelah itu Allah menyuruh Rasulullah untuk hijrah. Makanya Rasulullah melaksanakan hijrah ke Madinah. Akan dijelaskan pada materi selanjutnya, yaitu berita gembira dari kota Yathrib. Nah, ini ceritanya pada tahun 620 Masehi, sebelum Rasulullah Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan 6 orang Yathrib dari suku Khazraj. Mereka sedang berziarah ke kota Mekah. Nah, dalam pertemuan tersebut beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka pun menerima ajakan Rasulullah dengan baik, dan mereka mau untuk masuk Islam. Mereka menyatakan masuk Islam, dan mereka kemudian yang akan mendakwahkan Islam kepada masyarakat Yathrib lainnya. Lalu selanjutnya di tahun 621 Masehi datang lagi orang Yathrib, seorang muslim Yathrib bersama 6 orang utusan dari kabilah Khazraj dan Aus. Mereka menyatakan masuk Islam, dan dengan melakukan perjanjian di Aqabah, dan nama tempatnya itu bernama Aqabah sehingga dinamakan perjanjian Aqabah. Nah, di dalam perjanjian tersebut berbunyi, yang pertama, mereka tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, mereka tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Dan yang ketiga, mereka tidak akan memfitnah dan tidak akan mendurhakai Rasulullah SAW. Nah, pada tahun selanjutnya 622 Masehi, orang-orang Yathrib datang lagi
yang mau menyatakan Islam, mau masuk Islam, dan mengadakan perjanjian Aqabah lagi, yaitu perjanjian Aqabah yang kedua. Isi perjanjiannya sama, namun yang berbeda kali ini diikuti oleh 75 orang Yasrib, bertambah dari jumlah sebelumnya. Nabi pun didampingi oleh pamannya bernama Hamzah. Nah, beliau pun terkesan karena tampaknya mulai berkembang Islam di kota Madinah, di Yasrib. Nah, akhirnya karena hal tersebut Rasulullah pun memerintahkan kepada pengikutnya untuk berhijrah ke Yasrib, tapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar kaum kafir Quraisy tidak mengetahui mereka dan menghentikan mereka. Nah, sementara Rasulullah bertahan di kota Mekah terlebih dahulu bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nah, rencana itu pun akhirnya diketahui juga oleh kaum kafir Quraisy. Nah, mereka pun ingin melakukan rencana pembunuhan kepada Rasulullah. Mereka tidak ingin Rasulullah lari ke Yasrib, tidak ingin Islam akan berkembang di Yasrib. Mereka pun akhirnya mengutus para pemuda dari kaum mereka untuk mengepung rumah Rasulullah. Pada malam harinya, Rasulullah pun membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di kasurnya dengan menggunakan selimut Rasulullah. Nah, Rasulullah berhasil kabur dari rumah, dan tidak lama setelah itu para pemuda tersebut terbangun karena mereka ketiduran, dan mereka pun masuk ke dalam rumah dengan niat untuk membunuh Rasulullah, tapi yang didapati ternyata Ali bin Abi Thalib yang ada di tempat tidur Rasulullah. Mereka pun kecewa, dan kenapa sih itu bisa terjadi kan? Dan akhirnya semua yang terjadi itu adalah berkat pertolongan dari Allah. Rasulullah pun berhasil untuk lari dari rumah untuk berhijrah ke kota Yasrib. Itulah materi dari Ibu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman Ibu. Terima kasih Ananda semua. Ananda semua, kita lanjutkan materi kita ya, yaitu mengenai perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ananda semua, ceritanya begini ya. Ketika itu pada malam Nabi Muhammad pergi ke rumah Abdullah bin Abu Bakar. Beliau mengajak Abu Bakar ini ya untuk menyampaikan hijrahnya. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang, kemudian terus ke selatan menuju Gua Sur, jalan yang tidak pernah ditempuh oleh manusia. Hal ini dilakukan supaya orang-orang Quraisy tidak mengejar dan tidak menyangka kalau Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu melewati jalur itu ya Nanda semua. Nah, dalam perjalanan itu mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain dari Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya, dan juga seorang pembantunya bernama Amir bin Fuhairah. Nah, di sana Rasulullah menyampaikan bahwa tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kaum kafir Quraisy ini terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun pada malam harinya Abu Bakar memperoleh informasi dan menyampaikan informasi tersebut kepada Rasulullah, dan dia mengatakan bahwa hari ketiganya itu keesokannya ya, mereka berdua setelah mengetahui bahwa situasi sudah tenang, mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh dua putri Abu Bakar tadi, yaitu Aisyah dan Asma. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tadi mengambil jalan yang tidak pernah ditempuh oleh manusia tadi. Dan Abdullah bin Uraikid dari Banu Du'il diminta sebagai petunjuk jalan ketika itu. Nah, keduanya membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar tadi hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tama di dekat pantai Laut Marah. Nah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar beserta petunjuk jalan itu sepanjang jalan, baik malam maupun siang, selalu berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan apa ataupun rasa lelah, karena mereka yakin bahwa Allah akan bersama mereka dan selalu membantu mereka. Nah, kemudian di Mekah orang-orang Quraisy mengadakan sayembara,
yaitu siapa yang bisa menemukan Rasulullah SAW baik hidup maupun mati akan diberi hadiah yang besar, yaitu berupa jabatan yang sangat tinggi menanti. Nah, hal ini sangat menarik bagi dalam hati masyarakat pada waktu itu. Termasuk di sana ada Suraqah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan atau persembunyian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Nah, tidak lama kemudian Suraqah ini mendatangi tempat-tempat yang dimaksud untuk menentukan bahwa Nabi Muhammad dan kedua itu sedang beristirahat di bawah sebuah batu besar. Kemudian sambil menyantap bekal dari putri Abu Bakar tadi. Lanjut kepada materi terakhir, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad mulai membuat program-program kerja dan melaksanakannya, seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama, membangun masjid. Membangun masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata berkayu, batang kurma, dan beratap daun kurma. Masjid yang dibangun Rasulullah bernama bersama-sama kaum Muhajirin dan Ansor tidak hanya berfungsi untuk tempat sholat, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antaranya sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan Nabi dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Langkah berikutnya, Nabi Muhammad mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Muhajirin adalah orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Selanjutnya, Nabi Muhammad merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslim dan orang-orang non-muslim di Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. Adapun Piagam Madinah isinya yaitu pertama, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. 2. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. 3. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. 4. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan dengan sama kaum Yahudi Bani Auf. 5. Kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dan memerangi atau menghadapi musuh. 6. Kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. 7. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Perlu diketahui bahwa di Madinah tidak hanya orang-orang Islam saja yang tinggal, tetapi di sana juga terdapat orang non-muslim. Agar terjadi hubungan yang harmonis, saling menghormati, toleransi, dan menjaga lingkungan di Madinah, maka harus ada kesepakatan bersama. Nah, disinilah piagam ini berfungsi. Piagam ini lah yang dibuat oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Isinya yang mencakup antara lain perikemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, dan gotong royong. Dengan program-program cerdas yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Madinah menjadi daerah yang sangat maju baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga berkenanlah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.